Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua. Baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita. Hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi SAW bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP, media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah, ya, yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja. Jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fakhishul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen tatkala dia berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.